Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pembahasan kita kali ini adalah kaidah far'iyah yang kedua dari kaidah al-umuru bimaqasidiha. Pada pembahasan yang lalu kita telah membahas kaidah far'iyah yang pertama, yaitu al-ibratu fil uqudi bil maqasidi wal ma'ani la bil alfadhi wal mabani. Berikutnya yang kedua adalah yang juga termasuk kaidah far'iyah dari kaidah al-umuru bimaqasidiha adalah man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Siapa yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu qabla awanihi, sebelum waktunya, uqiba bihirmanihi, dihukum dengan dihalangi dan dicegah dari apa yang dia inginkan. Jadi kalau seandainya ada seseorang yang mestinya dia bisa mendapatkan hak tertentu atau bisa melakukan sesuatu hal tertentu, namun sesuatu tersebut itu ada temponya, ada waktunya. Lalu dia terburu-buru ingin segera mendapatkan, sehingga dia melakukan pelanggaran terhadap agama, maka atas pelanggarannya tersebut dia itu dihukum, ya, atau dikenai hukuman dengan dihalangi dari maksud dan tujuannya. Ada beberapa contoh yang disebutkan oleh para ulama. Misalnya, seseorang yang punya hak untuk mewarisi keluarganya. Jadi setiap orang ya punya hak untuk mewarisi kerabat dekatnya yang meninggal lebih dulu. Entah itu orang tua, ya, bapak, kakek misalkan, atau mungkin juga paman, bisa juga saudara. Ya. Setiap orang punya hak mewarisi keluarga dekatnya. Kalau keluarga dekat tersebut lebih dulu meninggal dari dirinya. Katakanlah misalkan seorang anak, yang namanya anak dia pewaris dari bapaknya dan juga kakeknya. Dia kalau bapaknya atau kakeknya meninggal, secara otomatis dia akan mewarisi hartanya. Jadi harta benda yang dimiliki oleh bapaknya atau ibunya, termasuk juga kakek dan neneknya, itu akan secara otomatis, ya, menjadi haknya, tentu bersama ahli waris yang lain, ya, manakala orang tuanya meninggal. Tapi kalau seandainya anak tersebut tidak sabar, ingin cepat-cepat mendapatkan warisan, ya, lalu dia melakukan perbuatan terlarang, dia membunuh orang tuanya, misalkan entah bapak ibunya atau mungkin juga kakeknya, ya, maka perbuatan tersebut, ya, berarti dia telah melakukan perbuatan melanggar agama karena ingin cepat-cepat, ingin buru-buru mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Nah, kalau ada yang melakukan hal yang demikian itu, maka dia dikenakan hukuman, ya. Di antaranya tentu selain hukuman yang lain, dia dihalangi tidak akan mendapatkan warisan dari orang yang dia bunuh. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, la yarithul qatilu minal maqtuli syai'an. Tidak mewarisi orang yang membunuh itu dari orang yang dia bunuh apapun, ya, sedikit pun. Jadi misalnya ada orang, ya, si A punya 2 orang anak, ya, kemudian yang satunya membunuh orang tuanya, maka harta peninggalan orang yang dibunuh ini semuanya kepada ahli waris yang lain. Adapun yang membunuh, ya, baik sengaja maupun tidak sengaja, langsung atau tidak langsung, dia dicegah, dihalangi, tidak
bisa mendapatkan warisan dari orang yang dia bunuh. Ya, tentu ini maksudnya untuk mencegah jangan sampai pembunuhan tersebut menjadi modus untuk cepat-cepat mendapatkan warisan. Nah, anak ini kalau seandainya dia sabar nunggu sampai orang tuanya meninggal, tentu dia akan mendapatkan warisan dari orang tuanya. Tapi apabila dia tidak sabaran sampai melakukan pembunuhan, maka hukumannya adalah dia tidak akan mendapatkan warisan sedikit pun dari keluarga yang dia bunuh. Kemudian masalah ini juga berlaku pada masalah yang lain. Artinya, kalau seandainya ada orang yang berwasiat kepada seseorang, ya, misalnya seseorang mengatakan, kalau saya meninggal nanti, maka rumah saya untuk si fulan. Ya, itu namanya wasiat. Entah si fulan ini anak angkatnya mungkin, ya, atau pembantunya, atau siapa saja, ya, yang dia wasiati. Nah, sesuai dengan hukum agama, wasiat itu harus ditunaikan. Sebelum harta warisan seseorang dibagi, maka ada 3 hal yang harus diselesaikan dulu. Yang pertama, biaya pengurusan jenazah. Kemudian yang kedua, utang. Kalau dia punya utang harus dibayar dulu dari harta peninggalannya. Yang ketiga adalah wasiatnya harus ditunaikan dulu. Tentu dengan ketentuan wasiat tersebut tidak lebih dari 1/3 hartanya. Nah, orang yang diwasiati ini, kalau orang yang berwasiat nanti meninggal, maka dia sesuai dengan wasiat akan mendapatkan apa yang diwasiatkan. Akan tetapi kalau seandainya orang yang mendapat wasiat ini tidak sabaran, ya, karena sudah diwasiati sejumlah harta, misalnya entah berupa uang, entah berupa bangunan atau tanah, ia ingin segera cepat-cepat dapat warisan ke orang yang berwasiat ini tidak mati-mati misalnya, lalu dia membunuh orang yang memberinya wasiat. Nah, maka ini hukumnya sama dengan ahli waris yang membunuh keluarganya. Ya. Dia dicegah dan dihalangi dari wasiat tersebut, berarti wasiatnya batal. Sebab kalau tidak, maka bisa jadi akan banyak terjadi pembunuhan, ya, akibat orang-orang yang tidak sabaran ingin segera mendapatkan harta warisan atau ingin segera mendapatkan wasiat. Kemudian contoh lainnya lagi adalah misalnya, ini ada kasus di masa Khalifah Umar ibn Khattab. Dalam Islam, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya atau diceraikan, dia wajib menjalani masa iddah. Dan selama masa iddah tersebut, dia tidak boleh menikah dengan orang lain. Tentu beda antara iddah orang yang ditinggal mati, ya, dan dicerai. Nah, wanita yang sedang dalam masa iddah ini, ya, terutama yang ditinggal mati, itu jangankan dinikah, dilamar saja nggak boleh. Ya. Dilamar secara terus terang, apalagi sampai dinikah. Maka kalau seandainya ada seseorang yang ingin menikahi wanita yang sudah janda, ditinggal mati atau dicerai, dia harus menunggu dulu sampai masa iddahnya selesai. Ya. Baik iddah 4 bulan 10 hari kalau dia ditinggal mati, atau 3 bulan atau 3 kali haid atau suci yang disebut quru kalau dia dicerai. Nah, maka selama masa itu tidak boleh dinikahi. Kalau seandainya ada orang yang tidak sabaran
dia ingin menikahi perempuan yang sedang menjalani masa iddah, ya, enggak sabar nunggu sampai selesai masa iddahnya, lalu dia menikahinya di waktu masa iddah. Ini pernah terjadi kasus di masa Khalifah Umar bin Khattab. Maka kejadian tersebut, orang yang menikahi wanita tadi oleh Umar bin Khattab diharuskan pisah dari istrinya dan tidak dibenarkan untuk menikahi lagi seterusnya. Kemudian ada lagi satu lagi contohnya adalah dalam peperangan dalam Islam dibenarkan dalam Islam itu orang mendapatkan ghanimah, ya. Termasuk khususiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan wa uhillat liyal ghanaim. Dihalalkan bagiku ghanimah, ya, harta yang ditinggalkan oleh orang kafir dalam peperangan, ya, yang disebut dengan rampasan perang. Nah, harta rampasan perang tersebut dibagikan kepada semua yang ikut serta dalam peperangan. Siapa saja yang ikut serta, dia akan mendapatkan harta ghanimah tadi, tentu setelah sebelumnya dikumpulkan semua dulu, kemudian lalu oleh pemimpinnya, oleh imam dibagi kepada seluruh prajurit yang ikut serta dalam peperangan. Nah, kalau misalnya, ya, ada yang tidak sabaran, ya, jadi sebelum dibagi enggak boleh bagi siapapun untuk mengambil harta rampasan perang. Maka kalau seandainya ada yang tidak sabaran, ya, mungkin nggak sabar nunggu, pengen buru-buru ingin mendapatkan bagian dari harta rampasan perang, lalu dia melakukan kecurangan, curang namanya, atau al-ghulul. Kalau dia ngambil duluan sebelum dibagi, berarti dia curang. Maka dia dikenakan hukuman dengan tidak diberikan sedikit pun dari ghanimah, dari harta rampasan perang setelah dibagi nanti. Jadi siapa saja yang mengambil duluan sebelum dibagi, maka yang dia ambil itu harus dikembalikan, lalu dikenakan hukuman di mana dia tidak diberikan bagian dari harta rampasan perang sama sekali sebagai hukumannya atas pelanggaran yang dia lakukan. Inilah kaidah far'iyah yang kedua dari kaidah al-umuru bimaqasidiha, yaitu man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.